Oke. Em, Oke. Kali ini kita akan membahas tentang pondok pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton yang tepatnya ada di Jombang. Nah, berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan pondok pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton ini dengan afiliasinya terhadap tarekat. Nah, jadi semua pondok pesantren itu pasti memiliki afiliasi atau keterikatannya dengan tarekat. Oke, langsung saja. Bisa, oh ya, next. Oke, di sini seperti biasanya kita akan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pesantren tarekat. Jadi sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai pondok pesantren dan juga afiliasinya, kita juga perlu mengetahui tentang pesantren tarekat. Oke, lalu untuk yang kedua kita akan mengetahui tentang lokasi pondok pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton ini ada di mana sih? Nah, lalu untuk yang ketiga, kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang sejarah dan juga perkembangan dari pondok pesantren tersebut. Lalu selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai struktur organisasi dan juga pengelola pondok pesantren tersebut. Lalu yang kelima, kita juga akan menjelaskan kita akan juga belajar tentang biografi dari Kiai Muhammad Muchtar Mukti yang merupakan pemilik dan juga pengasuh pondok pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton ini. Next. Oke. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai pesantren tarekat secara singkat. Next. Nah, apa sih pesantren tarekat itu? Pesantren tarekat merupakan jenis pesantren tasawuf yang mengutamakan tasawuf sebagai bidang kajiannya. Nah, mereka itu juga memiliki hubungan dengan aliran-aliran yang ada di dalam suatu tarekat dan juga tentunya menerapkan praktik tasawuf yang umumnya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh tradisi tarekat yang dianut tersebut. Karena di sini kata-katanya adalah pesantren tarekat, kita juga perlu mengetahui arti dari pesantren itu sendiri. Jadi pesantren itu diartikan sebagai ketersebaran santrinya yang ada di berbagai wilayah tanpa harus mondok di pesantren. Jadi eh, pesantren itu adalah suatu bangunan seperti suatu rumah yang dimana di situ ada terdiri dari berbagai santri. Nah, tapi suatu pesantren tidak harus di apa ya? Tidak harus dijadikan tempat mondok atau menginap. Tapi ada juga beberapa pesantren yang memang hanya dijadikan sebagai tempat belajar. Jadi siswa belajar di tempat tersebut lalu mereka pulang. Seperti itu. Next. Next. Oke. Mungkin bisa di next. Oke, lalu untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang lokasi. Lokasi dari pondok pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton ini ya. Jadi untuk lokasi, next.
Nah, lokasi dari Pondok Pesantren Majma' Al Bahrain Hubul Waton ini terletak di Jalan Raya Ploso Babat nomor 82, Losari Rowo, Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan kode pos 61453. Nah, em, pondok pesantren, gambaran dari pondok pesantrennya sudah ada di PPT ya teman-teman. Ada kubah emas seperti itu dan bangunannya yang identik dengan warna kuning dan juga ada sedikit warna marun dan juga ada ornamen keemasan-keemasan seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah. Nah, pembahasan tentang sejarah dan juga perkembangan pondok pesantren ini tuh sangat banyak ya, teman-teman. Jadi awalnya perkembangan pesantren ini erat dengan tarekat Sidikiyah. Nah, tarekat Sidikiyah itu diajarkan oleh Kiai Muhammad Muchtar Mukti sejak tahun 1959 di Losari, tepatnya ada di Peloso, Jombang. Nah, jadi Kiai Muhammad Muchtar Mukti ini selain beliau merupakan mursyid di tarekat Sidikiyah, beliau juga mendirikan pondok pesantren. Nah, pondok pesantrennya ini diberi nama Pondok Pesantren Majma' Al Bahrain Hubul Waton. Lalu di dalam pondok pesantren tersebut, Kiai Muhammad Muchtar Mukti ini tetap memasukkan nilai-nilai tarekat Sidikiyah di dalam ajaran pondok pesantren tersebut. Seperti itu. Eh, Lalu kenapa kok di pondok pesantren ini diberi nama ada nama Hubul Waton? Nah, tujuannya adalah supaya pendidikan yang ada di pondok pesantren itu tidak hanya terfokus pada agama, akan tetapi juga berfokus pada sadar bernegara. Nah, adanya pengajaran tentang kesadaran bernegara ini dikembangkan dalam penerapan pendidikan cinta tanah air mulai tahun 1973 hingga 2012. Oke, lalu eh, berdirinya pesantren ini adalah dengan semakin pesatnya perkembangan ajaran Thoriko Sidikiyah. Nah, awalnya Yayasan Yayasan Pendidikan Sidikiyah ini berdiri pada tahun 1973, yang dimana dulu adalah wadah formal aktivitas pengikut tarekat Sidikiyah itu sendiri. Lalu dikenal luas oleh masyarakat hingga terbentuk suatu komunitas. Dari komunitas itu semakin besar hingga pada akhirnya mursyid tarekat Sidikiyah, yakni Kiai Muhammad Muchtar Mukti ini mendirikan suatu bangunan yang disebut sebagai pesantren. Lalu pesantren Majma' Al Bahrain Sidikiyah ini merintis berdirinya lembaga pendidikan formal dengan sistem klasik di lingkungan pesantren dengan nama Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat atau yang biasa disingkat dengan THGB. Nah, pada periode ini sejalan dengan perkembangan yang telah dicapai, pesantren pendidikan cinta tanah air dimasukkan dalam kurikulum THGB. Nah, lalu THGB ini selalu mengembangkan berbagai teknik dan juga metode yang dapat menunjang pembelajaran pendidikan cinta tanah air. Nah, sesuai dengan namanya teman-teman, Hubul Waton, cinta tanah air. Jadi dalam setiap pengajaran yang ada di pesantren ini tidak lupa untuk memberikan nilai-nilai cinta bernegara.
seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, selain di internal pondok pesantren, di sini juga ada pendidikan cinta tanah air yang dikembangkan secara eksternal, yakni di luar pondok pesantren tersebut, yakni dalam bentuk seminar, dalam bentuk ekstrakurikuler, dalam bentuk pokoknya kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan di luar pesantren. Oke, nah selain itu di pondok pesantren ini juga mendirikan organisasi lintas agama yang disingkat dengan PCTAI. Selain itu, ada Taman Pendidikan Al-Quran yang dikombinasikan dengan pendidikan cinta tanah air yang diberi nama BTQ, yakni Bustanus Samrotul Qalbis Salim, dan pendirian pesantren Hubul Waton Minal Iman yang selesai dibangun pada tahun 2012. Nah, komitmen pesantren untuk tetap melestarikan cinta tanah air juga disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi bangsa, terutama yang berkaitan dengan masalah keutuhan NKRI. Bisa di next. Oke, kita lanjut ke struktur pengurus. Nah, next. Next. Next lagi. Next. Next. Oke, next. Nah, ini adalah di sini dari Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti. Bisa dilihat teman-teman supaya kita mengetahui, nggak sekedar hanya membaca biografinya aja, tapi kita mengetahui wajah beliau seperti apa, seperti itu. Nah, Kiai Muhammad Muhtar Mukti ini sering dipanggil dengan sebutan Yai Muhtar. Beliau lahir pada hari Minggu Kliwon, 14 Oktober pada tahun 1928, atau tepatnya pada tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1347 Hijriah. Beliau lahir di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Jombang. Nah, seperti tempat lahirnya, beliau juga mendirikan pondok pesantren di tempat kelahirannya tersebut. Oke, Kiai Muhammad Muhtar Mukti merupakan anak keenam dari Haji Ahmad Mukti dari perkawinan keduanya dengan Nyai Nasihah, atau anak ke-12 dari total 17 anak Haji Mukti dari dua perkawinannya. Nah, Kiai Muhammad Muhtar Mukti ini memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, tepatnya ada di Ngeloh yang berjarak 2 km sebelah selatan Losari. Dengan penuh perjuangan ya teman-teman. Jadi setelah beliau bersekolah atau mempelajari ilmu tarekat dengan mursyid-mursyid sebelumnya, beliau akhirnya mendapatkan hidayah atau mendapatkan pertama itu mendapatkan saran dari salah satu mursyidnya yang mengatakan bahwa beliau ini harus menyebarkan ilmunya, seperti itu, menyebarkan ilmunya, tapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai cinta
tanah air. Itulah kenapa beliau mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain Hubul Waton. Next. Nah, di sini ada latar belakang pendidikannya ya teman-teman. Next. Next. Nah, selain kita belajar tentang sejarah perkembangan pondok pesantren, lalu kita mengenal dekat dengan mursyid yang juga pengasuh di pondok pesantren tersebut, kita juga perlu dan harus mempelajari atau mengetahui saja tentang sanad keilmuan. Nah, dari slide ini teman-teman bisa lihat sanad keilmuan dari Kiai Muhtar Mukti. Yang pertama yakni dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ke malaikat Jibril, ke Nabi Muhammad, lalu ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu ke Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Syekh Imam Zainal Abidin, Syekh Muhammad Al-Baqir, Syekh Imam Ja'far Shodiq, Syekh Musa Al-Qadim, Syekh Abil Hasan Ali bin Musa Ar-Rodi, lalu ke Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Siri Sukti, Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, eh, yang Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi ini sering dipanggil dengan Syekh Junaid. Nah, lalu turun ke Syekh Abi Bakar Asibli, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abdul Farihu At-Turtusi, Syekh Abil Hasan Ali Al-Hakari, Syekh Abu Said Marhumi, Syekh Abu Muhammad Muhyiddin, Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Al-Huttaq, Syekh Syamsuddin, Syekh Sarifuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Waliuddin, Syekh Hasanuddin, Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Karim, Syekh Usman, lalu turun hingga ke Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba. Nah, Syekh, kenapa kok di sini nama terakhirnya adalah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, padahal nama aslinya itu Kiai Haji Muhtar Mukti. Nah, serunya di sini teman-teman, yang memberikan nama Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba adalah adalah mursyid sebelumnya, yakni Syekh Ahmad Syuaib Jamali. Nah, Syekh Ahmad ini memberikan nama Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba kepada Kiai Haji Muhtar Mukti. Seperti itu, teman-teman. Next. Next. Oke, next. Nah, ini inti dari pembahasannya, teman-teman. Bagaimana sih afiliasi pondok pesantren tersebut dengan tarekat? Nah, tadi sudah saya singgung bahwa yang menjadi afiliasi atau keterkaitan pondok pesantren ini dengan tarekat adalah ajaran-ajarannya. Di dalam pondok pesantren ini tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam tarekat, khususnya tarekat Sidikiyah. Jadi, meskipun pondok pesantren ini juga belajar tentang ilmu bernegara, cinta tanah air, tapi pondok pesantren ini juga menekankan kepada nilai-nilai atau ajaran yang ada di dalam tarekat Sidikiyah. Seperti itu. Bisa di next. Oke, terima kasih. Sekian teman-teman presentasi dari saya, Dini Mareta Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can